Kegunaan IoT pada industri migas. Kata migas sudah tidak asing dengan proses-proses pada teknik kimia. Tentunya sudah dipegang oleh teknik kimia sepenuhnya. Hampir sepenuhnya dipegang oleh teknik kimia. Terus dari proses dan hingga bahan jadi. Hingga ke konsumen, yaitu seperti yang sering kita lihat, yaitu bensin. Dan industri migas sendiri itu merupakan salah satu eh, bagian utama yang paling diminati oleh mahasiswa teknik kimia tentunya, karena selain hasilnya yang hasil upahnya yang gede, juga tentu hal lainnya adalah berbahaya dan juga bisa dikatakan worth it. Kita tidak akan bahas tentang itu, tetapi sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu. Saya Alexander Tanel Owen dari kelas D akan menjelaskan tentang kegunaan IoT pada industri migas. Beberapa bidang mungkin bisa dikatakan beberapa bidang manfaat yang secara umum IoT sangat berguna dalam industri migas. Yang pertama adalah analisis data, yaitu di mana data itu dapat secara otomatis diambil dari tempat pengambilan data, tempat riset ke dalam sistem komputer, di mana analisis ini salah satu manfaatnya lebih efisien. Yang pertama lebih efisien dan tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Karena jika hanya pada masa lalu, misalnya belum ada internet secanggih sekarang, orang itu masih ke tempat eh, pengambilan data untuk memperoleh data tersebut, kemudian diproses secara manual oleh manusia. Jadi otomatis apapun yang dilakukan oleh manusia, ketelitiannya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan proses. Jadi salah satu hal lain yang bisa dikatakan sangat bermanfaat baik, yaitu lebih ke safety, karena pada pengumpulan data ini, terutama untuk bahan soal migas, itu sangat berbahaya bagi manusia. Tentu akan lebih baik jika ada suatu teknologi di mana itu bukan merupakan uh, makhluk hidup untuk mendapatkan data tersebut, sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja pada bidang atau pada lapangan pekerjaan tersebut. Cara kerjanya itu berasal dari cara kerjanya mudah, yaitu secara umum dengan memanfaatkan mungkin sensor ataupun alat semacamnya yang digunakan untuk pengambilan data, kemudian dikirim bisa menggunakan kabel maupun jaringan sinyal, kemudian ditangkap di bagian dalam eh, bagian proses pada komputer, yang tentunya akan nanti data-data tersebut akan dikalkulasi, dihitung, dan diakumulasi, dan manusia bisa dengan mudah untuk menganalisis. Jadi lebih mudah untuk menentukan bagaimana status dari migas itu, bagaimana apa yang terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang lain, yang kedua adalah peningkatan efisiensi kerja pada pengambilan data terutama. Jadi untuk pada bagian ini tentu saja menggunakan robot. Robot merupakan salah satu teknologi manusia yang bisa dikatakan lumayan membantu kehidupan manusia, terutama jika pada bidang migas ini robot itu berlaku sebagai eh, seseorang yang melakukan semacam riset, terutama di laboratorium. Jadi untuk pada bagian ini masih dalam bagian migas, tapi pada bagian laboratorium, bukan pada bagian lapangan. Nah, pada bagian laboratorium, robot akan berlaku sama seperti manusia. Dia akan memproses sampel yang nantinya akan dibaca melalui, nanti data-data tersebut akan dikirim ke dalam proses analisis. Dan untuk hal ini tentu pada proses di laboratorium dengan robot akan tentu efisiensi lebih tinggi, dan juga untuk ketelitian akan lebih tinggi juga, sehingga dan juga tentu akan lebih memudahkan manusia, karena baik lagi kalau industri migas itu berbahaya baik secara tubuh manusia maupun secara dari banyak ancaman, terutama eh, dari migas sendiri maupun dalam lingkungan seperti di kilang. Kemudian yang ketiga terdapat, yaitu pada bagian ketiga ini menyangkut mengenai
perkilangan di lepas pantai. Tentu pada lepas pantai itu di mana tempatnya sama saja seperti di gurun. Tidak ada kehidupan di sekitarnya. Jadi hanya di kilang minyak tersebut ada kehidupan. Tentu pada kilang minyak ini persoalan untuk eh, pemerolehan data terus menghubungi antara dari kilang ke mainland tentu tidak mungkin melalui seperti sekedar berkabar atau apa gitu. Tentu untuk kayak bagian kilang minyak sendiri itu pasti merupakan salah satu seperti yang saya mention sebelumnya kalau kilang itu merupakan salah satu sumber data pada pemrosesan. Jadi pada kilang minyak ini tentu pada bagian kilang minyak tuh ada bagian yang dinamakan bagian untuk semacam pengiriman data melalui sinyal melalui satelit. Jadi data itu yang sudah diproses pada kilang minyak. Kita tahu bahwa tempat itu tidak ada apa-apa dan jauh dari daratan, tentu tidak mungkin jika manusia sendiri yang menghantarkan dari kilang minyak yang notabene di tengah lautan yang luas juga otomatis resiko lebih berbahaya untuk mengirimkan data melalui secara menggunakan transportasi. Jadi otomatis manusia akan lebih menggunakan satelit untuk mengirimkan data melalui dari pusat kilang minyak tersebut yang nanti akan dikirim ke pusat dan akan diproses. Proses kedua di mana untuk pada kilang minyak sendiri data diperoleh dan diproses, yaitu proses pertama, kemudian dikirimkan melalui satelit, semacam satelit, dan akan nantinya diterima di bagian mainland dan tentu lebih cepat dan lebih efisien dibanding dengan cara manual dengan transportasi lautan. Dengan efisiensi ini juga untuk jadi manusia tidak perlu repot-repot untuk butuh berbulan-bulan untuk dalam memperoleh data itu sendiri. Jadi akan otomatis lebih cepat dan lebih efisien dalam pengiriman informasi dan juga penggunaan IoT pada bidang ini, itu penggunaan satelit, itu maka lebih mudah pada kemanusiaannya, yaitu dapat menghubungkan antara manusia di daratan dan juga di laut lepas. Jadi masih ada koneksi, masih ada hubungan, masih bisa berhubungan antara dua daerah berbeda yang jauh. Mungkin itu saja. Mungkin beberapa bidang tentu bisa di-highlight kalau IoT itu berguna. Tapi jika IoT tersebut di bidang tentang teknologi, jika teknologi tersebut digunakan secara berlebihan, tentu tidak akan baik. Dan juga apapun yang berlebihan tidak akan baik. Dan juga untuk pada bidang-bidang ini, IoT sangat membantu. Tapi jika IoT tersebut disalahgunakan mungkin akan berbahaya. Dan juga IoT bukan berarti membuat manusia menjadi malas, tapi sekedar membantu bukan menggantikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon undur diri. Terima kasih.